Oke, halo guys, ketemu lagi di mata kuliah Bahasa Yunani bersama dengan saya. Dan kali ini di mata kuliah Bahasa Yunani Tata Bahasa Lanjutan, kita akan melanjutkan dengan materi ketiga, yaitu aoris bentuk satu atau aoris bentuk pertama. Nah, mendengar tajuknya saja, berarti kita akan menyadari dan mengetahui bahwa aoris itu tidak hanya satu bentuk. Aoris itu tidak cuma satu, tapi akan ada lebih dari satu, tepatnya akan ada dua bentuk. Nah, di pembelajaran kali ini, kita akan membahas bentuknya yang pertama, yaitu aoris bentuk satu. Untuk membahas ini, mari kita pahami dulu apa itu aoris. Ya. Jadi aoris adalah simple past tense dalam bahasa Inggris. Jadi aoris adalah simple past tense versi Yunani. Nah, waktu aoris digunakan untuk pekerjaan atau peristiwa di masa lampau dengan tidak menjelaskan proses berlangsungnya peristiwa tersebut. Misalnya ada contoh kalimat, saya telah melepaskan orang-orang itu. Nah, dalam konteks kalimat ini, bagaimana cara saya melepaskan tidak dijelaskan oleh aoris. Aoris hanya akan menjelaskan bahwa ada peristiwa saya melepaskan orang-orang. Tapi bagaimana cara saya melepaskan orang-orang tersebut, aoris tidak menjelaskannya. Nah, bentuk aoris satu adalah kata kerja yang beraturan. Sedangkan aoris 2 adalah kata kerja yang tidak beraturan. Jadi ini bedanya ya. Jadi aoris 1 akan membahas kata-kata kerja yang beraturan atau versi bahasa Inggrisnya orang boleh katakan regular verb, atau sedangkan di aoris 2 kita akan membahas kata-kata kerja yang tidak beraturan alias irregular ya. Oke, mari kita lanjutkan pembahasan kita. Di sini kita akan memulai membahas tentang indikatif aktif aoris. Nah, sebelum kita masuk lebih dalam untuk pembahasan aoris ini, saya perlu mengingatkan kepada teman-teman bahwa mohon teliti dan mohon memperhatikan dengan baik. Dan sekali lagi mohon perkuat dasar bahasa Yunani 1 Anda. Jadi pahami kembali bahasa Yunani tata bahasa dasar, sebab mulai masuk di bagian aoris ini akan ada banyak rumus, banyak pengecualian, dan banyak persyaratan kata yang harus teman-teman hafalkan. Di bagian aoris ini saja ada banyak akhiran dan padanan kata yang teman-teman perlu hafalkan. Jadi ini akan membutuhkan konsentrasi penuh dari teman-teman. Oke, lanjutkan ya. Indikatif aktif aoris akhirannya adalah sa, sa, sen, samen, sate, san. Sekali lagi, sa, sas, sen, samen, sate, san. Sekali lagi, sa, sas, sen, samen, sate, san, plus augmen epsilon di depan. Plus augmen epsilon di depan atau awalan epsilon di depan. Nah, mari kita coba padankan ini dengan contoh kata biasanya, yaitu kata liuo. Untuk kata liuo, jadi untuk orang pertama tunggal, ada augmen epsilon, akhiran sa. Jadi kalau berpadanan dengan kata liuo, dia akan jadi eliusa. Saya telah melepaskan. Ya, perhatikan dia menggunakan kata telah sebagai bukti bahwa dia adalah kata kerja bentuk lampau. Lanjut, orang kedua tunggal. Orang kedua tunggal augmen epsilon akhiran sas. Kalau dipadankan dengan kata liuo dia akan jadi eliusas, engkau telah melepaskan. Lanjut, orang ketiga augmennya epsilon akhirannya sen. Padankan dengan kata liuo dia akan jadi eliusen, dia telah melepaskan. Lanjut dengan jamak, augmen epsilon, orang pertama jamak augmen epsilon dan akhiran samen, berarti akan jadi eliusamen ketika dipadankan dengan kata liuo. Dan dia diterjemahkan kami telah melepaskan. Lanjut, orang kedua jamak, augmen epsilon akhiran sate dipadankan dengan kata liuo akan jadi eliusate, kalian telah melepaskan. Lanjut, orang ketiga jamak. Orang ketiga jamak, augmen epsilon akhiran san, padankan dengan kata liuo dia akan jadi eliusan, mereka telah melepaskan. Nah, perhatikan teman-teman, di sini ada satu infinitif ya, infinitif aktif aoris, akhirannya sai tanpa augmen. Jadi kalau padankan dengan kata liuo dia akan jadi liusai. Perhatikan teman-teman, dipadankan dengan kata liuo ini seperti biasa adalah contoh ya.
contoh kata saja. Dia bisa dipadankan dengan kata apa saja dalam bahasa Yunani. Terkecuali untuk aorist 1, dia harus dipadankan dengan kata kerja yang beraturan. Lanjut. Tadi adalah akhiran-akhiran atau rumus untuk kata kerja indikatif aktif aorist. Sekarang kita masuk dengan indikatif medium aorist. Nah, indikatif medium aorist akhiran-akhirannya adalah samen so sato sameta saste santo. Sekali lagi, samen, sorry ya, tadi bukan samen ya, tapi samen. Samen so sato sameta saste santo. Sekali lagi, samen so sato sameta saste santo. Plus augment epsilon di depan ya. Samen so sato sameta saste santo plus augment epsilon di depan. Orang pertama tunggal. Augment epsilon akhiran samen. Padankan dengan contoh kata liuo akan jadi liu samen. Saya telah melepaskan sendiri. Lanjut, orang kedua tunggal. Augmentnya epsilon akhirannya so. Padankan dengan contoh kata liuo akan jadi liuso, engkau telah melepaskan. Orang ketiga tunggal, augment epsilon akhiran sato. Padankan dengan contoh kata liuo akan jadi liu sato, dia telah melepaskan sendiri. Lanjut, jamaknya. Orang pertama jamak, augment epsilon tambah akhiran sameta. Padankan dengan contoh kata liuo akan jadi liu sameta. Kami telah melepaskan sendiri. Orang kedua jamak, augment epsilon tambah akhiran saste, akan padankan dengan kata liuo akan berubah menjadi liu saste. Kalian telah melepaskan sendiri. Orang ketiga jamak, augment epsilon tambah akhiran santo ya. Coba padankan dengan contoh kata liuo akan jadi liu santo. Mereka telah melepaskan sendiri. Nah, sekali lagi di sini ada akhiran untuk infinitif medium aorist, kata kerja tanpa pelaku. Akhirannya adalah sastai, tanpa augment. Jadi di sini kalau orang coba padankan dengan kata liuo akan jadi liu sastai, telah melepaskan sendiri. Sekali lagi tanpa pelaku. Nah, di sini ada catatan teman-teman, perbedaan bentuk infinitif aktif present dan infinitif aktif aorist adalah infinitif aktif present liuein, hal untuk melepaskan secara terus-menerus ya. Nah, sedangkan infinitif aktif aorist liusai ya, yang tadi ya, liusai ini, liusai, dia adalah untuk melepaskan tapi secara sederhana atau begitu saja. Dan dia sebetulnya tidak menunjukkan bentuk lampau. Berbeda dengan aorist yang indikatif aktif atau indikatif medium ya. Sedangkan kalau cuma infinitif itu sebetulnya dia tidak menunjukkan bentuk lampau. Itu perbedaannya teman-teman. Saya minta maaf kalau ini sudah mulai ribet, makanya saya selalu tekankan bahwa teman-teman harus kuat dasarnya. Dan teman-teman perlu berusaha berupaya sedemikian rupa supaya teman-teman mampu memahami ini ya. Tolong berusaha keras, bekerja keras, berusaha peras otak Anda supaya Anda bisa memahami ini. Lanjut. Di sini kita akan berusaha kembali membahas subjungtif aktif aorist. Tadi kan sudah ada indikatif aktif aorist, indikatif medium aorist. Karena kita akan mencoba melompat kepada modus yang baru yaitu modus subjungtif. Dan kali ini yang akan kita bahas adalah subjungtif aktif aorist. Bagaimana kalau modus subjungtif, modus yang meragu-ragu, modus yang kemungkinan ini ternyata terjadi di masa lampau ya. Jadi subjungtif aktif aorist terjadi begitu saja dan sebetulnya dia tidak diterjemahkan secara lampau. Hanya saja mungkin akan tetap kita gunakan kata telah di situ. Jadi akhiran-akhirannya adalah so, say, somen, sete, sosin. Sekali lagi so, say, somen, sete, sosin. 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 Oke, mari kita mulai dari orang pertama tunggal, akhirannya so. Contoh kita padankan dengan kata liuo, dia akan berubah menjadi liuso. Saya mungkin telah melepaskan. Lanjut, orang kedua tunggal says. Akan jadi kata liu says.
Kalau kita padankan dengan kata liu'o, maka dia diterjemahkan engkau mungkin telah melepaskan. Lanjut, orang ketiga. Say. Padankan dengan kata liu'o sebagai contoh akan jadi liu say. Dia mungkin telah melepaskan. Lanjut, orang pertama jamak. Somen. Somen, padankan dengan kata liu'o akan jadi liu somen. Kami mungkin telah melepaskan. Orang kedua jamaknya sete. Sete, padankan dengan kata liu'o, dia akan jadi liu sete. Kalian mungkin telah melepaskan. Dan orang ketiga jamak, sosin. Padankan dengan kata liu'o akan jadi liu sosin. Mereka mungkin telah melepaskan. Lanjut teman-teman. Oke, aduh ini sudah lalu di bawah sekali ini ya. Tunggu sebentar, saya mau memperbaiki sesuatu. Oke, ini partikel de, ini rupa sudah lalu di bawah. Naik sedikit. Oke. Oke, kayaknya sudah cukup ya. Saya coba lagi. Oke, boleh. Oke. Kita lanjut, tadi sudah bahas tentang subjungtif aktif aorist dan kini kita pindah pada pembahasan subjungtif medium aorist. Jadi saya minta maaf teman-teman bahwa di materi ini kalian setidaknya harus menghafalkan 4 rumus ya. Jadi indikatif aktif aorist, indikatif medium aorist, subjungtif aktif aorist dan subjungtif medium aorist belum termasuk infinitifnya. Ada banyak yang teman-teman harus hafalkan, tapi minta maaf ini kewajiban. Ini harga mati untuk bahasa Yunani dan saya tidak mau tahu Anda harus bisa. Ner, kita nyana sanggup, paksa. Ner, kita nyana mampu, paksa. Kenapa harus paksa? Kan Anda yang memutuskan diri Anda untuk ada di sini. Jadi Anda harus berusaha untuk bisa memahami. Lanjut. Subjungtif medium aorist akhiran-akhirannya adalah somai sei setai, someta seste sontai. Somai sei setai, iya ini agak memakai sedikit ya. Somai sei setai, someta seste sontai. Perhatikan di sini. Somai sei setai, someta seste sontai. Kalau ini memang mungkin so pasti sekali kita sakit hati memakai di sini, jono puaskan di sini. Jadi somai sei setai, someta seste sontai. Seperti itu ya, setidaknya emosinya meluap. Oke. Kita mulai dari orang pertama tunggal. Orang pertama tunggal akhirannya somai. Kita coba padankan dengan kata liu'o pada bagian contoh. Jadi liu somai. Liu somai diterjemahkan saya mungkin telah melepaskan sendiri. Lanjut, orang kedua tunggal akhirannya sei. Jadi kita coba padankan dengan kata liu'o pada bagian contoh akan jadi liu sei. Engkau mungkin telah melepaskan sendiri. Orang ketiga tunggalnya setai. Padankan dengan kata liu'o akan jadi liu setai. Dia mungkin telah melepaskan sendiri. Orang pertama jamak akhirannya someta. Padankan dengan kata liu'o akan jadi liu someta. Kami mungkin telah melepaskan sendiri. Orang kedua jamak seste. Padankan dengan kata liu'o akan jadi liu seste. Kalian mungkin telah melepaskan sendiri. Dan orang ketiga jamak sontai. Padankan dengan kata liu'o dia akan jadi liu sontai. Mereka mungkin telah melepaskan sendiri. Nah, di sini teman-teman akan ada partikel de. Ini bagian ya semacam kata penghubung. Tapi disebut sebagai partikel de dan ini diterjemahkan tetapi. Nah, partikel de tidak pernah ditempatkan pada permulaan kalimat atau anak kalimat. Dia selalu ada pada urutan kedua dalam kata-kata dari suatu kalimat. Jadi contoh di situ ada kalimat ho agathos logos. Ho agathos logos terang terjemahkan kata yang baik itu. Nah, kalau ada partikel de berarti dia akan jadi ho de agathos logos. Torah akan terjemahkan maka atau tetapi kata yang baik itu. Dia muncul setelah kata sandang ho. Ya, jadi dia selalu ada pada urutan kedua dalam kata-kata dari suatu kalimat. Dia muncul pada kata kedua setelah kata sandang ho. Ya, jadi dia memenuhi syaratnya di sini. Diterjemahkan maka atau tetapi kata yang baik itu. Lanjut teman-teman. Di sini sekali lagi ada hadiah untuk teman-teman hafalkan yaitu vocabulary. Vocabulary-nya mari kita mulai dari 4 kata kerja. Ada day,
apistrofo, pipto, dan proserhomai. Ya. They, apistrofo, pipto, dan proserhomai. Oke, they, it is necessary, ya, haruslah atau wajiblah, perlulah, kira-kira seperti itu. Kemudian ada apistrofo, it's turn atau return, berbalik atau kembali. Kadang-kadang diterjemahkan juga sebagai bertobat, ya, kadang-kadang. Kemudian ada pipto, it's fall, jatuh. Kemudian ada pros euchomai, it's pray atau berdoa. Kemudian ada 4 kata benda, ada ho argos, to nemeion, dan honaos serta hechora. Ho agros, tom nemeion, honaos, dan hechora. Ho agros itu adalah field, ya, ladang, kampung atau daerah di luar kota. Sorry ya, itu lading, itu typo saya. Ladang, kampung atau daerah di luar kota. Kampung juga salah ya. Kemudian ada mnemeion. Mnemeion ini tomb, kuburan atau pekuburan ya, atau ladang pekuburan. Kemudian ada honaos, temple, kuil. Kemudian ada hechora, country, ya, bangsa, negeri, tanah atau luar kota. Kemudian ada 2 kata sifat, yaitu loipos dan nekros. Ya, loipos itu remaining, yang tersisa atau yang tertinggal. Kemudian ada nekros, it's dead atau mati. Ini kata sifat ya. Makanya teman-teman, ada mungkin istilah yang teman-teman sering dengar, biasanya kalau Ngoni suka nonton film-film fiksi, ada sihir kuno yang katanya disebut sebagai sihir necromancer. Nah, sihir necromancer ini adalah sihir untuk membangkitkan orang mati. Nah, necromancer ini berasal dari kata bahasa Yunani nekros yang artinya mati. Oke, lanjut teman-teman. Ada 2 kata keterangan di sana. Ada eutheos dan meketi. Eutheos ini immediately atau straightway, ya, langsung, segera, seketika. Dan kemudian ada meketi, no longer, tidak lagi. Ada kata depan, ada apa ini ya? Sorry, kacamata saya agak bermasalah. Emprosten. Emprosten tambah kata genetif, ya. Emprosten tambah kata benda genetif, dia akan diterjemahkan before atau in the presence, sebelum atau di hadapan. Kemudian ada kata depan juga peri, tapi dia akan berfungsi ketika bertemu dengan kata benda genetif, datif atau akusatif. Diterjemahkan around, sekitar, mengenai atau perihal. Nah, di bahasa Yunani 1 saya pernah memberi contoh tentang kata peri ini. Ketika dia bertemu dengan kata periago, ketika dia bertemu dengan kata periago, dia diterjemahkan pergi ke sekitar. Lanjut, ada kata tanya di sana, pote diterjemahkan when, kapankah atau bila manakah. Dan tadi ada partikel de diterjemahkan but atau on other hand. On the other hand, tetapi atau di pihak lain. Nah, hari ini sepertinya adalah hari keberuntungan kalian karena slide-nya selesai, berarti tidak ada tanda cinta. Saya minta maaf karena kali ini tidak ada tugas untuk teman-teman. Kali ini teman-teman bebas dari tugas. Saya tidak tahu ya apakah kalian bersyukur atau mungkin saya tidak tahu apakah kalian bersedih atau mungkin justru bersyukur. Tapi tidak apa-apa. Saya harap ini akan menjadi waktu kalian untuk belajar lebih giat karena minggu depan pasti ada tugas. Oke, sampai di sini perjumpaan kita. Tuhan Yesus akan memberkati dan senantiasa menjaga dan melindungi teman-teman dalam proses perkuliahan. Shalom untuk kita semua.